Menantu Super. Bab 1911-1920. Bab 1911. Mungkinkah itu kamu? Benar, saudaraku. Lagi pula, kami juga mentraktirmu makan malam dan minuman, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih. Kamu juga ingin mengambil Bai Xiaoseng, yang telah kami cari dengan susah payah. Bukankah begitu juga banyak? Lu Yunfeng berkata dengan dingin. Dan tahu. Makan makananmu? Lalu aku akan memberimu uang. Han Sanqian tersenyum, lalu melemparkan batu kecubung ke atas meja, dan kemudian memandang Jiangnu Bai Xiaoseng. Adapun dia tertarik padamu, dia diculik, dia ingin untuk pergi, saya di sini untuk menyelamatkannya. Apakah tidak ada yang salah dengan dia? Kamu. Lu Yunfeng langsung tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun kamu masih muda dan sembrono, anak muda, apakah kamu terlalu gila untuk bersikap sombong di depan kami? Tuan Xianling, yang selama ini diam, membanting meja dan bangkit dengan marah. Han Sanqian tersenyum menghina, lalu apa yang kamu inginkan? Jika Han Sanqian mengkhawatirkan orang-orang seperti Master Xianling di masa lalu, sekarang Han Sanqian sangat ingin mencoba. Dia benar-benar ingin mencoba apa yang dapat dia capai dengan level kultivasinya saat ini, dan Master Xianling tidak diragukan lagi merupakan batu ujian yang bagus. Master Xianling terengah-engah dan dadanya naik turun. Sebagai master seperti dia selalu menerima segala macam sopan santun, dan bahkan sanjungan dari junior seperti Ye Gucheng. Tidak ada yang berani bersikap sombong di depan dia. Oleh karena itu, dia ingin membunuh ayam tersebut dan menunjukkannya kepada monyet untuk memperbaiki reputasinya. Tapi hatinya pemalu. Adegan Han Sanqian mengalahkan Patwa Tiangui terus muncul kembali di benaknya. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Han Sanqian. Tuan Tai, kompetisi besok penting. Saya pikir lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Tepat ketika dia dalam masalah, Qin Suang tiba-tiba angkat bicara. Meskipun Qin Suang sedang berbicara dengan Guru Xianling, matanya selalu tertuju pada Han Sanqian. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa bahwa suara itu mirip dengan orang yang ada di hatinya. Tapi, jika itu dia, siapakah wanita di sebelahnya? Apakah itu Xiao Tao? Jika iya, lalu siapakah anak yang dikandungnya? Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi seperti yang ada dalam pikirannya. Tapi ternyata suara mereka sangat mirip. Dalam perjuangan terakhir, Qin Suang berdiri dan membantunya, bukan hanya karena suaranya mirip dengan suaranya, tetapi juga karena Qin Suang memiliki keadilan di hatinya. Ketika Tuan Xianling mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar. Seseorang akhirnya menemukan sebuah langkah, dan dia secara alami sangat ingin turun dengan cepat. Memikirkan hal ini, Tuan Xianling mengangguk, tetapi wajahnya sangat dingin. Han Sanqian sedikit kecewa, menggelengkan kepalanya, dan hendak menarik Su Yingxia dan pergi bersama Jiangnu Bai Xiaoseng. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke dalam akun, siapa yang membuat guru spiritual kitab Tai begitu marah? Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian mewah masuk, dengan beberapa pengikut di belakangnya. Han Sanqian mau tidak mau melihat kedua kali, karena orang yang datang berbeda dari orang biasa. Ada lubang kecil di bawah telinganya, mirip insang ikan. Pihak lain juga melihat ke arah Han Sanqian, yang mengenakan topeng aneh, tetapi segera menjadi merasa jijik. Orang-orang dari Laut Abadi, Su Yingxia mengingatkan Han Sanqian dengan suara rendah. Orang-orang dari Laut Abadi? Apa yang mereka lakukan di sini? Ternyata itu Kapten Ao Jun Ao. Beberapa orang jauh untuk menyambutnya, ada pula yang jauh untuk menyambutnya. Ketika dia melihat orang itu datang, Tuan Xianling, yang tadi terlihat kedinginan, tiba-tiba meleleh seperti gunung yang tertutup salju bertemu matahari, dan dia berseri-seri dengan gembira. Tuan Xianling, saya baru saja mendengar teriakan marah Anda di luar tenda. Ada apa? Apakah ada sampah yang menyebabkan masalah di sini? Setelah mengatakan itu, Ao Jun menatap Han Sanqian dengan dingin. Sebagai Kapten Garnisun Wilayah Laut Abadi dan Jenderal Cakap yang bertanggung jawab atas Aoyong, Ao Jun secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong dan tidak menganggap serius siapapun.
Haha, Kapten Ao, kamu tahu itu sampah, jadi kenapa mengganggumu? Tuan Xianling berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kenapa kamu tidak keluar dari sini, dasar sampah? Mendengar ini, Ao Jun mengangguk. Karena itu sampah biasa, dia tidak repot-repot melakukan apapun, dan menatap Han Sanqian dengan dingin. Hari ini, lupakan saja. Kamu beruntung, kita punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Jika tidak, kamu akan terbunuh, keluarlah. Han Sanqian hendak berbicara, tetapi Su Yingxia segera menariknya keluar dari tenda. Setelah meninggalkan tenda, Su Yingxia mendorong Han Sanqian ke depan dengan beberapa langkah. Setelah melihat bahwa dia agak jauh dari Bai Xiaosheng, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sanqian, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu seperti itu? Han Sanqian tersenyum tak berdaya, kamu tidak begitu percaya padaku? Aku hanya ingin melatih keterampilanku. Maka kamu juga perlu memecah belah orang. Itu adalah Ao Jun. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan merupakan manajemen menengah laut abadi. Mereka memiliki lebih banyak orang dan kekuatan. Han Sanqian hendak berbicara ketika tiba-tiba, Jiangnu Baik Xiaosheng di belakangnya berlari dengan cepat, mengerutkan kening dan menatap Su Yingxia. Tunggu sebentar, kamu memanggilnya apa tadi? Sanqian. Mungkinkah kamu? Han Sanqian dan Su Yingxia tertegun sejenak, memandang Jiangnu Baik Xiaosheng di depan mereka dengan aneh. Anda harus tahu bahwa jarak antara mereka sekarang hanya 10 meter. Su Yingxia berkata dengan sangat pelan, tetapi dia benar-benar mendengarnya, tidak. Salah, saya Han Sanqian. Bab 1912 dia sudah mati. Mendengar pengakuan Han Sanqian, ekspresi Jiangnu Bai Xiaosheng tiba-tiba berubah dan dia menatap Han Sanqian dengan kaget. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia tidak memiliki harapan untuk jawabannya sama sekali, karena pertama, Han Sanqian menjadi sangat populer akhir-akhir ini, dan kedua, Han Sanqian telah jatuh ke dalam jurang tak berujung, yang juga berarti tidak ada Han Sanqian dalam hal ini. Dunia keberadaan 3000. Namun tidak ada yang menyangka bahwa orang di depannya adalah orang yang mustahil. Dia. Jiangnu Bai Xiaosheng berkata tidak percaya. Han Sanqian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tapi, bukankah kamu jatuh ke dalam jurang tak berujung? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu masih di sini? Apakah itu hanya rumor? Jiangnu Baik Xiaosheng tidak pernah menyangkal berbagai informasi yang diperolehnya, dan itu bahkan belum muncul dalam hidupnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia meragukan informasi yang dia terima. Itu adalah berita bahwa Han Sanqian jatuh ke jurang tak berujung, yang sepenuhnya salah. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa keluar dari jurang tak berujung hidup-hidup. Ini adalah konsensus semua orang di dunia Bafang, dan bahkan pengetahuan dasar. Selama bertahun-tahun ada rumor di dunia Bafang bahwa dewa sejati jatuh ke dalamnya, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan sepenuhnya, menghilang, dan tidak pernah muncul lagi. Oleh karena itu, jurang tak berujung setara dengan kematian bagi semua orang di dunia Bafang. Melihat Han Sanqian berdiri di depannya sekarang, reaksi pertama Jiangnu Baik Xiaosheng adalah rumor itu salah. Jika kamu jatuh, kamu tidak akan bisa keluar. Kata-kata Han Sanqian tenang dan jelas, tetapi bagi Jiangnu Baik Xiaosheng, itu seperti sambaran petir. Jatuh. Memanjat keluar. Itu adalah jurang tak berujung, bukan lubang kecil, bagaimana seseorang bisa keluar? Jika memanjat keluar semudah itu tidak akan disebut jurang tak berujung, dan itu tidak mewakili kematian. Melihat Jiangnu Baik Xiaosheng yang sangat terkejut dan bingung, Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Sebagai Jiangnu Baik Xiaosheng, Anda harus mempercayai kecerdasan Anda sendiri daripada meragukannya. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian tersenyum lembut dan berjalan ke depan. Jiangnu Baik Xiaosheng hendak berjalan ke depan ketika suara menyenangkan datang dari belakangnya. Tolong tinggal. Melihat ke belakang, Qin Suang tiba-tiba berjalan perlahan dari kejauhan, dengan postur yang anggun, seperti peri. Apakah ada yang salah? Han Sanqian bertanya, sedikit terkejut. Permisi, apakah kamu Han Sanqian? Meskipun Qin Suang bertanya dengan sopan,
Matanya terus menatap mata Han Sanqian di bawah topeng, seolah dia ingin menemukan jejak sesuatu di mata Han Sanqian. Jawaban. Sebelum Han Sanqian sempat menjawab, dia tiba-tiba tersenyum meminta maaf, saya minum terlalu banyak. Saya hanya berpikir bahwa Anda dan teman saya memiliki suara dan mata yang mirip, jadi. Setelah itu, dia membungkuk sedikit untuk meminta maaf, berbalik dan kembali. Adapun Qin Shuang, dia benar-benar curiga bahwa itu adalah Han Sanqian, tetapi orang-orang di sekitarnya dan adegan Han Sanqian melompat ke jurang tak berujung memberitahunya berkali-kali dari sudut pandang rasional bahwa tidak mungkin itu adalah Han Sanqian. Ribuan. Namun meski begitu, Qin Shuang sangat merindukan Han Sanqian, dan dia selalu memiliki sedikit fantasi tentang orang-orang yang mirip dengannya, meskipun dia tahu bahwa fantasi ini hanya akan membawa kesedihan dan kekecewaan yang tak ada habisnya, dan membuat hatinya semakin sakit, tapi dia bersedia melakukan ini. Karena inilah satu-satunya kemungkinan bagi Han Sanqian untuk hidup. Tunggu sebentar. Han Sanqian tiba-tiba memanggil Qin Shuang. Ketika dia berbalik, Han Sanqian menatapnya dengan tulus, saya bukan Han Sanqian, dia sudah mati. Mendengar ini, Qin Shuang sedikit bergidik, berbalik, menahan air matanya agar tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, dan segera pergi. Dia tahu ini adalah fakta, dan dia tidak menyalahkan siapapun karena menyebutkannya di hadapannya. Namun, dia tidak bisa menahan kesedihan di hatinya meledak setelah mendengar kata-kata ini. Melihat sosok Qin Shuang yang pergi, Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Han Sanqian akan selalu mengingat kebaikannya kepada Qin Shuang, tetapi Han Sanqian tidak bisa mentolerir perasaannya terhadap Qin Shuang. Dia cukup cantik. Su Yingxia menatap punggung Qin Shuang dan bercanda pada Han Sanqian. Itu kakak perempuanku yang baru saja datang ke sini. Dia sangat baik padaku. Dan jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan hidup sekarang, Han Sanqian menjelaskan sambil tersenyum masam. Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia segera berhenti bercanda dan menatap Han Sanqian dengan nada mencela, lalu apa yang baru saja kamu lakukan? Hei! Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Su Yingxia. Su Yingxia cerdas. Meskipun Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, dia sudah menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Selain merasa sedikit kasihan pada wanita tadi, yang lebih penting, saya sangat tersentuh dengan tindakan Han Sanqian. Namun, Jiangnu Bai Xiaosheng di sampingnya sedikit bingung, izinkan saya bertanya, apakah Anda Han Sanqian? Suatu saat Anda mengatakan ya, di saat lain Anda mengatakan tidak? Han Sanqian dan Su Yingxia tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Pada saat ini, di dalam tenda, setelah Qin Shuang kembali, sudah ada tawa dan tawa, tetapi Qin Shuang, yang sedang berduka di dalam hatinya, tampak sedikit tidak selaras dengan mereka. Suanger, ini acara yang membahagiakan, acara yang luar biasa, tahukah kamu? Wilayah Laut Abadi telah secara resmi menerima kita sebagai kekuatan mereka di wilayah Laut Abadi. Melihat kembalinya Qin Shuang, Wu Yan dari Jieyuan dengan bersemangat melaporkan kabar baik. Bagi kelompok orang ini, terlalu sulit untuk bertahan dalam pertandingan bertahan hidup sendirian di turnamen seni bela diri. Kegagalan untuk bertahan dalam pertandingan bertahan hidup berarti mereka tidak dapat berpartisipasi di final. Oleh karena itu, tetap berada dalam kelompok agar tetap hangat adalah cara terbaik. Tapi siapa sangka kalau pelukan mereka akan berkembang dan meluas selangkah demi selangkah, pertama menjadi salah satu aliansi besar di luar istana, dan sekarang mendapat dukungan dari keluarga besar. Ini seperti kue besar yang jatuh dari dunia. Bagaimana bisa tidak seru? Dengan dukungan Laut Abadi, mereka hampir dapat melihat masa depan cerah menanti mereka. Qin Shuang hanya mengangguk acuh tak acuh. Ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian telah mati lagi, dia merasa sangat tertekan dan tidak ada kemungkinan untuk bahagia sama sekali. Ao Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Shuang beberapa kali lagi saat ini. Setelah masuk, Ao Jun tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Qin Shuang. Dia hanya kagum dengan kecantikannya. Dia juga dianggap seorang bangsawan. Dia adalah seorang pejabat tinggi dan telah mengalami banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat wanita secantik itu, dan dia merasa sangat bersemangat.
Master Xianling jelas juga melihat pikiran Ao Jun, tersenyum lembut, dan berkata, Kapten Ao, ini adalah salah satu dari 3 murid paling menonjol dari Sekte Void, Qin Xuang, yang budidayanya telah mencapai awal alam berkabut. Kali ini, dia juga salah satu pemain utama dalam aliansi kita. Harus dikatakan bahwa Qin Xuang benar-benar berbakat. Ketika dia bertemu Han Sanqian, dia hampir mencapai alam suci. Setelah memasuki kuil, dia menerobos alam berkabut hanya dalam beberapa bulan, yang sungguh mengejutkan makhluk surgawi. Ao Jun menepuk pahanya kali ini, matanya dipenuhi hasrat dan cinta. Bab 1913 dia tidak sia-sia. Kamu cantik dan berbakat, yang membuat Ao Jun semakin bahagia. Oke, kamu punya bakat muda, yang benar-benar membuat keluarga Aoku merasa lebih nyaman. Ayo lakukan ini, aku punya ramuan sejati 10.000 tahun di sini. Ini aku hanya dengan satu pil yang tidak diturunkan oleh keluarga Ao. Gadis ini bisa naik dari level pertama ke level atas Miao Miao, dan bahkan mungkin secara samar-samar mencapai level Kongtong. Perang akan datang, dan aku tidak ingin gadis ini terluka. Setelah mengatakan itu, Ao Jun mengeluarkan pil berwarna putih giok dari tangannya. Dari penampilannya saja terlihat energi spiritual mengalir di dalam pil tersebut, itu memang pil kualitas terbaik. Sekelompok orang tiba-tiba melihatnya dengan penuh keserakahan. Bagaimanapun, satu pil dapat maju dari tingkat awal alam Piao Miao ke tingkat atas, dan bahkan menerobos alam Piao Miao ke alam Kongtong, menghemat waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun bagi orang biasa. Hal semacam ini sulit bagi siapapun. Ini adalah sayang. Melihat ini, Ye Gucheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Sekarang dia baru saja mencapai alam Kongtong dan merupakan murid tingkat tertinggi dari Sekte Void. Jika dia bisa mendapatkan pil seperti itu, mungkin dia bisa semakin tinggi tingkat kultivasinya. Namun, diperoleh oleh Qin Xuang dengan cara ini, tingkat kultivasi Qin Xuang kemungkinan besar akan setinggi miliknya. Bagi Ye Gucheng yang rakus akan kesombongan, hal ini sungguh sulit diterima, namun ia tidak berani melakukan kesalahan di hadapan lautan abadi. Tidak, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Qin Xuang melirik Guru Sanyong di sebelahnya. Guru, saya lelah, jadi saya akan istirahat dulu. Sanyong sedikit tertegun, merasa sedikit kasihan atas tindakan Qin Xuang, lagi pula, merupakan berkah baginya untuk disukai oleh orang setingkat Ao Jun. Dengan dukungan Ao Jun, sumber daya Qin Xuang tidak akan ada habisnya. Dia bahkan bisa menikahi Ao Jun dan memasuki lautan keabadian di masa depan. Inilah yang diimpikan banyak gadis, tapi dia menolak. Sanyong mengangguk dan menatap Qin Xuang dengan malu. Mengapa kamu harus menghancurkan hatimu untuk orang mati? Teman-teman, kamu harus melihat ke depan. Ya, Xuanger, sampah dari klan iblis, sampah, dan kapten garnisun dari keluarga Ao, tidak ada bandingannya sama sekali. Kenapa kamu begitu bodoh? Pada saat ini, Wu Yan di samping juga berbisik cemas. Jalan. Dia tidak sia-sia. Setelah mengatakan ini, Qin Xuang bangkit dengan marah dan bergegas keluar. Dia tidak mengizinkan siapapun menjelek-jelekkan Han Sanqian. Melihat Qin Xuang pergi, Sanyong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Qin Xuang seharusnya menjadi murid terbaik dari Sekte Void, tapi sekarang dia mungkin kehilangan segalanya karena orang itu. Ini sama sekali tidak sepadan. Namun, Sanyong tidak pernah bermimpi bahwa jika bukan karena kegigihan dan kebaikan Qin Xuang padanya, Sekte Void mungkin akan menghadapi bencana dalam waktu dekat. Setelah Qin Xuang pergi, wajah Ao Jun penuh kebingungan dan ketidakpuasan. Dia adalah kapten garnisun di Laut Abadi. Tidak ada wanita yang berani menolaknya secara terbuka, terutama di depan banyak orang. Mulut Ye Gucheng tiba-tiba bergerak-gerak saat ini. Qin Xuang menolak. Inilah yang dia inginkan. Namun, dia serakah dan tidak berniat menyerah. Dia tersenyum sedikit, duduk, dan dengan lembut mengambil pil dari Ao Jun. Berkata, Kapten Ao, jangan khawatir. Beberapa wanita tidak akan patuh kecuali Anda menidurkannya. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Ye Gucheng, salah satu dari 3 pahlawan Sekte Void, juga merupakan wakil pemimpin aliansi ini. Yang paling penting adalah saya adalah kakak laki-laki Qin Xuang.
Mendengar ini dan melihat senyuman jahat di wajah Ye Gucheng, Ao Jun tiba-tiba tersenyum dingin, mengambil gelas wine dan menyesapnya. Benar. Bagi Ao, semakin sulit mendapatkan seorang wanita, dia lebih menyenangkan. Ye Gucheng tersenyum, kalau begitu izinkan aku bersulang untuk Kapten Ao dulu. Ao Jun tersenyum lembut. Meski Ye Gucheng tidak banyak bicara, namun mereka berdua laki-laki dan dengan isyarat di matanya, Ao Jun sudah mengerti bahwa Ye Gucheng akan membantu masalah Qin Suang. Ao Jun meminum segelas wine dengan denting bangga, kali ini Ye Gucheng juga menunjukkan senyuman puas. Oke, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, dan inilah waktunya aku kembali. Ao Jun meletakkan gelas anggurnya, membawa pelayannya, dan berjalan pergi di bawah sapaan hormat dari sekelompok orang. Melihat Ao Jun pergi, Penatua Sanyong diam-diam menatap ke arah Ye Gucheng yang bangga dengan ketidakpuasan, dan mengucapkan beberapa kata yang tidak masuk akal di depannya, yang bahkan lebih merugikan muridnya. Tentu saja, Ye Gucheng tidak akan lagi menganggapnya serius. Namun, Sanyong kini berani marah namun tak berani angkat bicara. Meski ambisi serigala Ye Gucheng semakin terekspos, perilakunya semakin menjijikan. Ia hampir kabur saat melihat kaki. Jika ia memiliki kaki yang lebih kuat, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Lupakan masa lalu, Qin King Feng adalah contoh di awal. Tampaknya segera, Sekte Void juga akan menjadi contoh. Bahkan Master Xianling sangat mungkin menjadi contoh lagi. Namun, selain licik, apa yang bisa dia lakukan? Di antara tiga putra Sekte Void, Qin Suang memiliki bakat tertinggi dan langit-langit tertinggi. Sayangnya, dia binasa sia-sia. Lu Yunfeng memiliki kualifikasi yang relatif buruk. Satu-satunya harapan adalah Ye Gucheng. Sanyong hanya bisa berdoa agar dia tidak terlalu melewati batas. Saat ini, tempat Han Sanqian. Bab 1914 menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Han Sanqian dan Su Yingxia menemukan tempat untuk beristirahat di bawah pohon besar jauh dari keramaian karena Wang Suzi tidak ada di luar istana, tidak ada waktu untuk mencarinya lagi. Jiangnu Baik Xiaoseng menyerahkan sebuah gulungan kepada Han Sanqian segera setelah Han Sanqian membukanya dan mengerutkan kening. Jiangnu Baik Xiaoseng berbicara. Saudaraku, ini adalah potret Raja Suci Medis Suzi. Han Sanqian sedikit lucu, kamu bahkan punya barang ini? Haha, tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang segala hal di dunia ini. Han Sanqian mengangguk, menuliskan penampakan karakter dalam lukisan itu, dan menyimpan gulungannya. Oke, terima kasih kalau begitu. Hehe, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Han Sanqian. Selain itu, Anda baik kepada saya, jadi saya harus membantu Anda, kata Jiangnu Bai Xiaoseng sambil tersenyum. Apa? Sekarang kamu percaya bahwa aku adalah Han Sanqian lagi? Han Sanqian tertawa. Jiangnu Bai Xiaoseng mengangguk, tersenyum pahit, dan menunjuk ke hutan di kejauhan, ada 4 naga di sana. Oh. Dikatakan bahwa Han Sanqian ditemani oleh 5 naga. 1 naga ada di tubuhnya dan 4 naga menemaninya, kata Jiangnu Bai Xiaoseng sambil tersenyum. Keempat naga itu mungkin melindungi yang lain, belum tentu aku. Ya, itu memang mungkin. Namun, bagaimana menjelaskan bekas luka unik di mulut harimau di tangan kananmu? Tentunya selain kapak raksasa, apalagi yang bisa menyebabkan luka seperti itu? Terakhir, kecantikan di sampingmu. Jiangnu Baik Xiaoseng Dao. Han Sanqian tiba-tiba memandang Su Yingxia yang berdiri di samping dengan aneh, dan Su Yingxia juga sangat penasaran. Dikatakan bahwa Fu Yao, orang suci dari keluarga Fu, itu seperti peri. Bahkan setelah melahirkan seorang anak, dia masih memiliki sosok seorang gadis, dan yang paling penting, temperamennya. Jiangnu Baik Xiaoseng tersenyum percaya diri. Temperamen? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Pada saat pernikahan keluarga Fu, sebagai pelajar dunia, saya tidak bisa melewatkan acara akbar seperti itu. Saya bertemu Fu Yao di sana dan sangat tertarik dengan kecantikan dan temperamennya. Oke, yang terpenting adalah mengingatnya teman-teman, bagaimana mungkin aku tidak mengingat keindahan yang begitu indah? Jiangnu Bai Xiaoseng berkata sambil tersenyum. Dan Anda perlu menemukan Raja Suci Medis Suzi. Sejauh yang saya tahu,
Han Sanqian memiliki seorang putri yang diracuni oleh seseorang. Raja Suci Medis Suzi adalah orang yang paling mungkin bisa mendetoksifikasi racun ini, jadi, berdasarkan hal di atas, Anda seharusnya menjadi Han Sanqian. Han Sanqian tertawa, seperti yang diharapkan dari Jiangnu Baixiao. Apakah itu mengamati orang atau mengingat sesuatu, dia memang lebih baik dari orang biasa. Jiangnu Baixiao Seng tersenyum dan mengangguk, sudah kubilang, ini hanya keterampilan kecil, hanya mencari nafkah. Tetapi kamu, mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, lebih suka bepergian ke pegunungan harimau. Tahukah kamu, aku akan berteriak sekarang bahwa kamu adalah Han Sanqian. Jika demikian, apa yang akan terjadi padamu? Seperti yang kamu katakan, ketika seekor domba memasuki mulut harimau, bukankah itu hanya sekelompok harimau yang datang untuk mengambil makanan? Namun, siapa domba dan siapa harimau itu? Siapa yang tahu dengan jelas sampai akhir? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Dikatakan bahwa Han Sanqian, meskipun dia adalah orang tingkat rendah dari planet biru, memiliki rasa arogansi yang kuat. Saat kita bertemu dengannya hari ini, dia memang layak atas reputasinya. Jangan khawatir, aku, Jiangnu Baixiao Seng, meskipun saya tahu segalanya, saya juga mengatakan apa yang saya maksud. Prinsipnya adalah, mereka yang hidup dengan mulutnya secara alami akan berhasil dan gagal dengan mulutnya, dan mereka akan tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jiangnu Baixiao Seng berkata sambil tersenyum. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan memberitahumu nama asliku, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Karena kamu bersedia jujur, sebaiknya aku mengatakannya jika ada yang ingin kukatakan. Sebenarnya, tidak sulit bagimu untuk menemukan Medical Saint King untuk membebaskanmu, tetapi lebih sulit lagi baginya untuk melakukannya. Tolong kamu. Raja Suci Medis Suzi memiliki kepribadian yang jahat dan kejam, serta pemurung. Sulit bagi orang biasa untuk menghubunginya. Selain itu, meskipun dia mengaku tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dia sebenarnya adalah seorang panjat tebing. Orang. Menurutmu minta bantuannya kecuali itu bermanfaat baginya, jadi kamu harus dianggap orang nomor satu, dia bisa mengharumkan dirinya sendiri. Dan kamu. Jiangnu Baixiao Seng tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Han Sanqian juga memahami bahwa hampir mustahil baginya untuk mendapatkan bantuan dari orang seperti itu. Meski Han Sanqian kini menjadi selebriti dari sudut pandang tertentu, namun selebritis seperti itu memiliki konsekuensi negatif. Siapapun yang terlibat dengannya saat ini mungkin tidak akan berakhir dengan cara apapun, orang seperti Wang Suzi hanya akan menjauh darinya. Kecuali Jiangnu Baixiao Seng tiba-tiba ragu untuk berbicara. Kecuali apa? Kecuali jika Anda bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran kali ini dan tidak ada hubungannya dengan nama Han Sanqian, dalam hal ini, Wang Huanzi dapat membantu Anda. Namun, dalam kompetisi seni bela diri ini, meskipun Anda tidak memiliki keterampilan yang diperlukan karena emas Anda penembakan jangkrik, hal-hal yang harus diperjuangkan, tetapi reaksi berantai adalah keluarga Fu juga akan jatuh karena ini, jadi ini akan melibatkan munculnya keluarga besar ketiga, dan situasi pertempuran mungkin sangat rumit. Terlalu sulit untuk kamu membuat nama untuk dirimu sendiri. Jiangnu Baixiao Seng menggelengkan kepalanya. Mendengar hal tersebut, Su Yingxia tiba-tiba merasa sangat kecewa. Persaingan pencaksilat di dunia Bafang memang sudah sangat sulit, dan jika dikaitkan dengan lahirnya keluarga terbesar ketiga akan semakin intens dan tak terbayangkan. Toh ini menyangkut kepentingan orang banyak, bahkan bisa dikatakan ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu banyak orang, tentu saja tidak ada yang mau melepaskan kesempatan itu. Naga itu akhirnya naik ke langit. Han Sanqian, apakah kamu ingin naik atau menyelam? Jiangnu Baixiao Seng memandang Han Sanqian yang sedang tersenyum saat ini dan tertawa pelan. Bab 1915 membentuk aliansi. Han Sanqian tersenyum tipis, dengan lembut memegang tangan Su Yingxia, memandang Jiangnu Baixiao Seng, dan berkata, bagaimana kamu ingin aku menjadi naga yang sedang naik daun ini? Jiangnu Baixiao Seng tersenyum percaya diri, saya pikir situasi di dunia sedang berubah secara rumit. Meskipun dunia Bafang mengandalkan 3 dewa sejati untuk menegakkan ketertiban sejak lama, dan berbagai sekte telah berubah untuk membentuk apa yang disebut aliansi benar, tapi pada intinya tidak ada bedanya dengan sebelumnya,
hanya saja banyak orang yang mengenakan mantel moralitas, namun nyatanya, jauh di lubuk hati, ini masih merupakan hutan yang gelap. Di hutan ini, mereka bersembunyi seperti tukang daging, penuh dengan niat membunuh. Begitu seseorang melompat keluar dan berteriak, "Aku salah," kamu akan melihat pedang dan pedang dingin itu dari segala arah. Setelah selesai, mereka juga akan memarahi kamu sombong dengan sikap seorang pemenang dan menyalahkan kamu semua. Ini wajah mereka dan situasi saat ini. Jadi, jika kamu ingin menghilangkan ini sepenuhnya, tidak ada cara lain selain menggunakan tinju yang cukup keras. Setelah selesai berbicara, Jiangnu Bai Xiaoseng memandang Han Sanqian dan berkata dengan tulus, "Bentuklah aliansi kecil dan tantang turnamen seni bela diri ini atas nama aliansi. Ini tidak hanya akan mencegah Anda dikaitkan dengan nama Han Sanqian, tetapi juga, jika tinjumu cukup kuat dan kamu dapat membuat aliansimu terkenal, belum lagi Wang Huanzi dapat membantumu, dan kamu bahkan dapat membentuk kekuatanmu sendiri dengan sedikit bantuan." Su Yingxia mengangguk, memandang Han Sanqian dan berkata, "Apa pendapatmu tentang Sanqian?" Han Sanqian terus mengerutkan keningnya. Kata-kata Jiangnu Bai Xiaoseng memang masuk akal. Jika Anda ingin bertahan hidup di dunia hutan ini, cara terbaik adalah dengan mengepalkan tangan yang cukup keras. Betapapun kuatnya Han Sanqian, dia tetaplah satu orang. Jika dia bertarung melawan keluarga besar seperti yang ada di puncak Blue Mountain, dia akan terlihat lemah. Jika dia ingin menjadi besar, dia sangat membutuhkan cukup pembantu untuk membantunya. Apakah kamu ingin menjadi orang kuat yang ingin meledakkan perlengkapanmu dan diburu kemana-mana, atau kamu ingin menjadi raja yang bangkit dan membuat semua orang merespons? Jiangnu Bai Xiaoseng tahu bahwa Han Sanqian sudah tergerak. Faktanya, ini adalah jalan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dan Han Sanqian tidak akan pernah bisa menolak karena dia tidak punya pilihan. Tapi masalahnya, Sanqian hanyalah pendatang baru. Akankah orang-orang itu benar-benar mengikutinya dengan tulus? Beberapa keluarga besar memiliki kekuatan yang kuat, dan saya khawatir saya akan mempercayai orang yang salah, kata Su Yingxia. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bukan? Jiangnu Bai Xiaoseng berkata. Mendengar ini, Su Yingxia sedikit terkejut, karena ini jelas di luar pengetahuannya. Jika seorang Jiangnu Bai Xiaoseng ingin mengetahui urusan dunia Jiangnu, dia harus melakukannya sendiri, dengan kata lain, dia tidak bisa bergabung dengan faksi manapun. Tetap netral adalah pendekatan utamanya dalam memperoleh informasi. Namun, sebenarnya dia bersedia bergabung dengan organisasi Han Sanqian? Hal ini tentu saja membuat Su Yingxia terkejut dan bahagia, tetapi juga sangat bingung. Kakak ipar, jangan kaget. Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Saya hanya ingin mencari pohon besar, kata Jiangnu Bai Xiaoseng sambil tersenyum. Oke, karena bahkan kamu, Raja Netral, bersedia bergabung denganku, sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolak. Pada saat ini, Han Sanqian berdiri sedikit, maka akan seperti yang kamu katakan. Saya telah bertemu dengan pemimpin aliansi. Jiangnu Bai Xiaoseng tersenyum lembut. Kalau begitu, apakah aku akan bertemu dengan wakil pemimpin juga? Han Sanqian juga bercanda. Wakil pemimpin? Jiangnu Bai Xiaoseng tertegun. Alasan mengapa dia ingin membantu Han Sanqian memulai aliansi adalah karena dia benar-benar ingin memikirkan Han Sanqian. Bagaimanapun, dia hanya berani melawan begitu banyak orang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini menggerakkan Jiangnu Bai Xiaoseng. Sebagai manusia Jiangnu, dia mengetahui dengan baik kehangatan sifat manusia. Jika Han Sanqian bisa melakukan ini, bagaimana mungkin dia tidak membuat Jiangnu Bai Xiao hidup? Di sisi lain, kejadian ini juga menunjukkan bahwa Han Sanqian adalah orang yang baik dan memiliki kultivasi yang kuat, serta merupakan orang yang dapat diandalkan. Selain itu, Han Sanqian memiliki kapak pangu di tubuhnya. Jika suatu saat Qianlong melaut pasti akan melambung ke angkasa. Mampu berinvestasi pada saham potensial seperti itu merupakan peluang bagus yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Namun Jiangnu Bai Xiaoseng tidak pernah berpikir bahwa aliansi Han Sanqian akan memberinya peran sebagai wakil pemimpin segera setelah hal itu terjadi. Meski saat ini jumlah orang yang tergabung dalam aliansi ini tidak banyak, namun dari sudut pandang spekulan,
jika aliansi tersebut semakin besar di kemudian hari, maka posisi wakil ketua akan sangat menguntungkan. Apakah kamu yakin ingin aku, seorang pemalas terkenal di dunia, menjadi wakil pemimpin? Jiangnu Bai Xiaoseng membenarkan lagi. Kamu tahu segalanya di dunia ini, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak melakukan apa-apa? Han Sanqian tersenyum. Sekarang sudah diputuskan, apa nama aliansi kita? Su Yingxia berkata dengan penuh semangat saat ini. Kami sangat misterius dan tertutup. Kami tidak ingin orang lain mengetahui identitas kami, jadi kami bisa menyebut diri kami orang misterius, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pria misterius? Su Yingxia sedikit mengernyit. Oke, sebut saja dia pria misterius itu, kata Jiangnu Bai Xiaoseng, lalu mengeluarkan sebuah buku dari tangannya, mengangkatnya dengan pena, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu izinkan saya menggunakan pena ini untuk mencatat kelahiran dunia Bafang. Aliansi baru. Han Sanqian tersenyum tipis dan mengambil penanya melihat Jiangnu Bai Xiaoseng bingung, dia tersenyum, ini adalah aliansi terkuat di dunia Bafang. Jiangnu Bai Xiaoseng memandang Han Sanqian dengan heran, dia pernah melihat membual sebelumnya, tapi tidak pernah menyombongkan diri seperti itu. Aliansi baru saja dibentuk, tetapi hanya 2 orang yang telah membentuk aliansi terkuat. Namun, melihat mata percaya diri Han Sanqian, Jiangnu Bai Xiaoseng dengan patuh menuliskan kata-kata aliansi terkuat. Setelah meletakkan penanya, Han Sanqian tersenyum perlahan dan berkata, karena kita semua berada di perahu yang sama mulai sekarang, izinkan saya memperbaiki catatan Anda yang salah. Saya, Jiangnu Bai Xiaoseng, tidak pernah melakukan kesalahan. Han Sanqian, apa yang ingin Anda perbaiki? Kata Jiangnu Bai Xiaoseng. Fakta bahwa Han Sanqian jatuh ke dalam jurang tak berujung memang benar dan bukan rumor. Han Sanqian tersenyum, menarik Su Yingxia ke atas dan ke kiri, hanya menyisakan Jiangnu Bai Xiaoseng yang tertegun. Benarkah terjatuh ke jurang tak berujung? Ini. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Ketika pijaran pagi turun perlahan, fajar terakhir berjuang hingga saat-saat terakhir fajar. Pada saat ini, seluruh puncak Gunung Qishan juga mengantarkan momen bersejarahnya. Di Istana Qishan, arus bawah melonjak, dan di luar Istana Qishan, beberapa aliansi mulai bersiap-siap. Dalam kegelapan, 3 tim misterius yang telah lama mengintai diam-diam menguatkan diri dari kelelahan malam dan menuju ke depan. Pada saat ini, dengan suara gemuruh yang keras, pintu Istana Qishan perlahan terbuka. Bab 1916, kalahkan dia. Gerbang gunung raksasa dengan ketinggian 100 meter ini megah sekali. Setelah gerbang dibuka, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar bersama beberapa muridnya. Di bawah sinar matahari yang redup, janggut dan rambut panjang lelaki tua itu terpantul dengan sedikit cahaya merah, dan bahkan wajahnya pun kemerahan dan berkilau. Setelah kemunculannya, kerumunan puluhan ribu orang di luar Istana Qishan menjadi sunyi senyap. Semuanya, saya menyambut kalian semua di murid-murid Istana Qishan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, perisai energi besar menonjol di luar seluruh Istana Qishan. Dia adalah wakil kepala Istana Qishan, adik laki-laki Gu Yue, Guri, penguasa alam 8 kehancuran. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Jiangnu Bai Xiaoseng berkata dengan lembut kepada Han Sanqian yang berdiri di samping. Mendengar tentang 8 alam sunyi, Han Sanqian terkejut. Ini adalah raja sejati kedua setelah dewa sejati. Dia sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Ini juga pertama kalinya bagi Han Sanqian melihat master tingkat tinggi. Tepat ketika Han Sanqian terkejut, Guri tersenyum ringan dan berkata seperti lonceng, menurut aturan Istana Qishan dan dunia Bafang, saya telah memasang penghalang di luar istana ini. Di dalam penghalang tersebut, akan ada 4 benar token api. Karena itu, Guri mengeluarkan 4 token kayu berwarna merah dan biru. Saat matahari terbenam, orang atau organisasi yang mendapat 4 token kayu akan menjadi pemenang kompetisi survival knockout ini dan berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan di Tomorrow Hall. Setelah mengatakan itu, Guri membuat gerakan lain di tangannya, dan keempat token itu segera terbang ke 4 arah. Tentunya menemukan token tersebut tidaklah sulit,
kesulitan sebenarnya adalah memegang token tersebut dan tidak dirampas oleh orang lain. Aku menantikannya. Ketika pintu istana Qishan terbuka lagi saat matahari terbenam, pahlawan mana dari seluruh dunia yang akan berdiri di sampingku? Setelah mengatakan itu, Gu Yue tersenyum lembut, melambaikan tangannya, dan seluruh pintu istana jatuh lagi. Ketika pintu istana runtuh, puluhan ribu orang di luar istana tidak dapat lagi menahan dorongan hati yang tertekan, dan mulai menyerang 4 penjuru. Orang-orang dari tim kehakiman akan pergi ke timur, dan beberapa liga kecil lainnya akan pergi ke barat. Selatan dan utara adalah anugerah kita, Jiangnu Bai Xiaoseng menganalisis saat ini. Arah mana yang kamu suka? Han Sanqian memandang Su Yingxia. Pergi ke utara, Su Yingxia tersenyum tipis. Menyaksikan dua orang berpegangan tangan dan berjalan perlahan dan santai menuju utara, tidak seperti orang lain yang sedang terburu-buru, mereka tidak terlihat seperti sedang mengambil token, tetapi seperti pasangan yang sedang berjalan-jalan. Tunggu sebentar, mereka sebenarnya adalah suami istri, seperti apa artinya? Jiangnu Bai Xiaoseng menyentuh kepalanya dengan aneh dan segera mengikuti. Segera setelah itu, sekelompok 4 orang menuju utara dan segera mencapai hutan. Bahkan sebelum kami masuk ke dalam hutan, kami sudah bisa mendengar teriakan pembunuhan, ratusan orang dari berbagai kalangan saling mengejar dan membunuh dengan penuh kegembiraan. Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak terburu-buru, dia membawa Su Yingxia dan duduk di atas batu besar di kejauhan untuk melihat perubahannya. Jiangnu Bai Xiaoseng melihat ini dan merasa cemas di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Han Sanqian memegang kapak pangu di tangannya, dia tidak tahu seberapa besar tingkat kultivasi Han Sanqian yang sebenarnya, terutama ketika dia melihat persaingan yang ketat untuk mendapatkan token tersebut. Dia tidak bisa menahan keringat untuk Han Sanqian. Baginya, token itu harus ada di tangannya dulu, cepat atau lambat, agar merasa aman. Tetapi ketika dia ingin berbicara beberapa kali, dia mendongak dan melihat bahwa Han Sanqian hanya melihat situasi dengan tenang, dan dia hanya bisa menutup mulutnya. Langit dan bumi tidak baik, memperlakukan segala sesuatu sebagai anjing bodoh. Lihat, orang-orang ini. Han Sanqian menertawakan dirinya sendiri dengan santai, dan hanya berbaring di atas batu. Hal ini membuat Jiangnu Bai Xiaoseng semakin cemas. Sanqian, kamu. Kenapa kamu tertidur? Ini baru permulaan. Ini masih sangat pagi sebelum gelap. Mari kita istirahat. Setelah mengatakan itu, sebelum Jiangnu Bai Xiaoseng dapat berbicara, Han Sanqian berbaring dan menutup matanya. Jiangnu Bai Xiaoseng memandang Han Sanqian dengan aneh, penuh keluhan dan ingin mengadu kepada Su Yingxia. Su Yingxia berkata dengan tenang, jangan khawatir, kamu harus percaya padanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi di dalam hutan, pertempuran barusan tidak hanya berhenti, tetapi semakin banyak orang yang bergabung dalam pertempuran tersebut. Yang tadinya hutan hijau kini berlumuran darah, dan mayat-mayat tergeletak di mana-mana di hutan, seperti api penyucian di bumi. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tiba-tiba berteriak dengan marah, sudah cukup. Detik berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Di dalam hutan, mereka yang bertarung dengan sengit merasakan kilatan cahaya keemasan di depan mata mereka, dan kemudian tubuh mereka terbang terbalik beberapa meter tak terkendali. Sebagai tanda saja, mereka dibunuh dengan cara yang berdarah-darah. Apakah nyawa manusia benar-benar tidak berharga di matamu? Teriakan marah jatuh dari langit, dan Han Sanqian sangat marah. Hutan sudah menjadi tempat ribuan mayat, dan tak terhitung banyaknya orang yang jatuh ke dalam genangan darah. Bahkan mereka yang terluka dan selamat dibunuh dengan pisau begitu ditemukan. Siapa? Siapa yang bicara? Apakah kamu punya kemampuan untuk muncul? Kamu licik, bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan? Di bawah, sekelompok orang memegang pisau dan melihat sekeliling, mencari Han Sanqian. Itu benar. Bukankah kamu di sini untuk mengambil token itu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberitakan kepada kami di sini? Saya tidak berniat berkhotbah kepada Anda, karena saya tahu ini tidak ada gunanya bagi Anda. Satu-satunya hal yang berguna adalah menjatuhkan Anda sepenuhnya. Bab 1917, benar-benar meremehkan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kilatan cahaya keemasan di langit, dan detik berikutnya,
tekanan udara yang tak terlihat datang tepat di atasnya. Sebelum sekelompok orang dapat bereaksi, mereka merasa lutut mereka tidak dapat lagi menahan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan membungkuk dengan putus asa. Ini, kekuatan macam apa ini? Apakah itu hanya nafas? Bagaimana nafas bisa begitu kuat? Sial, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada master seperti itu di dekat kita? Sial, bagaimanapun juga kamu akan mati, jangan takut, lawan saja dia. Saya tidak tahu siapa di antara kerumunan itu yang berteriak, dan kemudian, sekelompok orang memandang ke langit dengan mata merah darah yang ganas dan mulai menebas ke langit. Semut. Terdengar teriakan dingin, dan detik berikutnya, sekelompok orang merasakan matanya menjadi gelap. Orang yang berdiri di tengah kerumunan sambil memegang tanda merah dan biru di tangannya, merasakan wajahnya tiba-tiba tertiup angin. Angin dan dia tidak bisa membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, tanda yang dia pegang erat di tangannya telah hilang. Di kejauhan, bayangan hitam menghilang, dan di ujung hutan tempat sekelompok orang hanya menonton, seorang pria menggendong seorang wanita, menggendong seorang anak di punggungnya, diikuti oleh seorang kurcaci, dan berjalan perlahan menuju istana Kishan. Saudara-saudara di sebelah pria yang memegang token hendak mengejarnya, tetapi dia menghentikannya dengan tangannya. Mengapa kamu mengejar saya? Apakah kamu akan mati? Tingkat kultivasi orang itu jauh lebih tinggi daripada kita, apalagi kita. Jika dia mengejar, bahkan jika semua orang di sini berkumpul, mereka tetap tidak akan menjadi lawannya. Sial, tapi token yang sudah lama kuperjuangkan diserahkan kepadanya seperti ini. Aku benar-benar tidak menerimanya. Ya, Zhang Yang, apakah kita Tiangang 36 Han diperbolehkan dibantai seperti ini? Pria itu tersenyum menghina, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan? Mereka tidak bermaksud untuk bertukar pikiran dengan kita. Mereka hanya memukuli kita dengan tinju mereka. Apakah kita punya pilihan lain selain dipukuli? Ayo putus. Kita kalah. Tapi, apakah memang demikian? Ya, apakah kamu terlalu enggan? Kami bahkan tidak tahu kepada siapa kami kalah. Aku tahu. Lelaki itu tersenyum, lalu dengan lembut mengangkat tangan kirinya, di tangan kirinya ada sehelai daun kecil. Daun ini jelas berasal dari hutan, namun sengaja diubah bentuknya. Sebuah simbol aneh sebenarnya terlukis di daun kecil itu. Apa ini? Yang lain bertanya dengan aneh. Lukisan di atasnya tampak seperti topi bambu. Kekuatannya sangat besar. Daun seukuran ibu jari bisa mengukir lukisan yang begitu hidup di atasnya. Apalagi daunnya sangat tipis, tapi belum ditusuk sama sekali. Ini jelas diukir dengan kekuatan internal yang dalam. Sekelompok orang tak kuasa menahan keheranan saat melihat pola pada daun tersebut. Tentunya tidak mungkin orang awam bisa membuat lukisan berani seperti itu pada daun yang kecil dan tipis. Tetapi apa yang dilambangkan oleh pola topi bambu pada daun ini? Lelaki itu memandang ke arah saudara lelaki di sampingnya dengan aneh, dan untuk sesaat menjadi sangat bingung. Dan di tempat lain dalam penghalang energi. Meski asap sudah hilang di utara, namun peperangan masih terjadi di tempat lain. Untuk memperebutkan 3 token terakhir, pertarungan sengit masih terjadi di antara mereka. Di pohon tinggi di luar istana Kishan, Han Sanqian, Su Yingxia dan yang lainnya mendarat di puncak pohon, menyaksikan pertarungan terus-menerus di 3 arah, setengah berbaring, berayun tertiup angin, merasa nyaman. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan menyenangkan. Pemandangan puitis dan indah ini jelas sangat kontras dengan pertempuran di luar. Meski kami sudah menyelesaikan pekerjaan sejak lama, namun situasinya tidak mendukung. Tampaknya situasi di timur sudah mulai stabil, dan di selatan juga sedang melakukan panen akhir. Di barat, ini mengejutkan. Jiangnu Bai Xiaoseng tidak mengatakan apa-apa, santaikan kewaspadaan Anda dan amati situasi di tempat lain untuk Han Sanqian. Energi hitam ada di sekitar sana, mungkinkah iblis sedang keluar? Su Yingxia juga melepas topengnya karena dia berada di pohon besar ketika tidak ada orang di sekitarnya. Bahkan jika dia bukan iblis, dia mungkin adalah seseorang yang berhubungan dengan klan iblis. Saya telah mendengar desas-desus di dunia bahwa orang-orang dengan prinsip lurus telah mempraktikkan keterampilan iblis baru-baru ini.
Sangat mungkin bahwa klan iblis dan orang-orang kita adalah berkolusi satu sama lain. Para iblis ingin menggunakan cangkang aliansi benar untuk mendapat kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi, sementara orang-orang dari aliansi benar menggunakan iblis sebagai preman mereka. Jiangnu Baik Xiao Seng berkata. Maka turnamen seni bela diri ini mungkin lebih sulit dari yang kita bayangkan. Su Yingxia hanya bisa mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ya, apinya mungkin telah membakar sampai ke alis, tetapi sangat disayangkan bahwa beberapa orang sedang tidur nyenyak sekarang, dan mereka tampaknya tidak menganggapnya serius sama sekali. Pada saat ini, Jiangnu Bai Xiaoseng menatap tanpa daya ke arah samping dan bahkan mulai bertarung. Han Sanqian bangkit dan berteriak. Dia sepertinya menyadari bahwa seseorang sedang membicarakannya. Meskipun Han Sanqian tidak membuka matanya, dia sedikit tersenyum. Mengapa kamu begitu cemas? Saya tidak pernah peduli dengan apa yang dilakukan sekelompok jenderal yang kalah. Sepertinya kamu tidak memperhatikan apa yang dilakukan semut. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian duduk sedikit dan melihat ke langit. Ini matahari terbenam. Bab 1918, Gerbang Kehidupan dan Kematian. Saat matahari terbenam, lampu merah terakhir matahari terbenam menghilang, dan pintu istana Qishan perlahan terbuka kembali dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sosok familiar dari zaman kuno perlahan muncul lagi di gerbang istana. Di dalam penghalang, mereka yang masih hidup perlahan berkumpul dari segala arah. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang bangga, dan ada yang tertunduk. Di sisi timur, pasukan keadilan memenangkan token timur seperti yang diharapkan. Setelah beberapa aliansi kecil di barat bertarung satu sama lain, aliansi cahaya menonjol. Meskipun lelaki tua Tiangui dilukai oleh Han Sanqian, unta kurus selalu lebih besar dari kudanya, dia akhirnya meminta token barat. Di selatan, saat ini, sekelompok pria berbaju hitam datang dengan cepat. Tubuh orang-orang ini terbungkus rapat sehingga tidak ada lagi yang terlihat kecuali mata mereka. Adapun identitas kelompok orang ini, semua orang yang hadir berbicara dan menunjuk. Jelas, dari sudut pandang penampilan, orang-orang ini hampir sama dengan iblis. Namun, ketika beberapa orang menyerahkan perintah tangan giok kepada Kuno setelah mengambil tangan, Guri mengangguk ringan. Kemudian, Guri mengangkat matanya dan melihat orang-orang yang hadir, semuanya. Di mana token di utara? Di mana kamu? Begitu dia selesai berbicara, kombinasi aneh perlahan berjalan dari kejauhan. Itu dia. Sebenarnya dia. Bukankah ini pria bertopeng yang tadi malam? Dia benar-benar mendapat token di utara. Seseorang baru saja memberitahuku bahwa pertempuran di sisi utara berhenti dengan sangat cepat dan korbannya sangat kecil. Mereka bilang sisi itu mungkin yang paling mudah. Sial. Butuh waktu lama, tapi orang ini ada di sini. Untungnya, saya tidak pergi ke utara. Kalau tidak, saya harus menontonnya di sana lebih awal. Ketika sekelompok orang melihat Han Sanqian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Adegan kegagalan penyutua kemarin masih terpatri di benak mereka. Guri mengambil token terakhir yang diserahkan oleh Han Sanqian, tersenyum lembut, dan berkata, "Bagaimana kamu menyebut orang baik ini? Ini adalah pemimpin aliansi manusia misterius kita. Orang-orang di dunia memanggilnya manusia misterius." Jiangnu Bai Xiaoseng menjawab pertanyaan itu saat ini dan tertawa pelan. Liga orang misterius? Aliansi macam apa ini? Belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, Jiangnu Bai Xiaoseng benar-benar bergabung dengan aliansi itu? Haha, sepertinya pria bertopeng itu mengira dia memiliki beberapa kemampuan. Jadi dia ingin melakukannya sendiri, jadi dia mengikat Bai Xiaoseng untuk bergabung dengan geng. Kalau begitu dia benar-benar sedang bermimpi. Dia memang tak terkalahkan di luar istana, tapi ketika dia memasuki bagian dalam istana, dia bahkan bukan orang bodoh. Merekalah tuan yang sebenarnya. Justice League didukung oleh Laut Abadi, dan Liga Cahaya juga didukung oleh beberapa keluarga kuat. Bahkan sekelompok pria aneh berbaju hitam tadi mengeluarkan token giok putih. Seperti yang kita semua tahu, mereka yang bisa mengambil token giok putih setidaknya berada di level penguasa kota. Bisa dibayangkan semua aliansi didukung oleh kekuatan di belakang mereka, dan aliansi orang-orang misterius ini, haha, sepertinya mereka sendirian.
begitu mereka memasuki istana, mereka tidak akan menjadi apa-apa. Orang seperti ini hanya berpura-pura keren di depan kita. Namun, tak lama kemudian, rasa superioritas yang dia temukan dalam diri kita akan tergantikan oleh rasa terhina. Benar. Jika dia ingin pamer di dunia Bafang, dia tidak akan melihat berapa beratnya. Mengenai aliansi orang-orang misterius Han Sanqian, meskipun banyak orang takut dengan kekuatan Han Sanqian, mereka mencibir pendekatannya untuk membentuk aliansi dan penuh ejekan. Tidak seperti orang lain, Guri hanya menatap Han Sanqian dengan tatapan aneh di matanya, dan kembali normal di detik berikutnya. Dia mengangkat matanya dan melihat semua orang di sekitarnya dan berkata, "Oke, sekarang keempat pesanan sudah telah dikumpulkan, saya secara resmi mengumumkan, kompetisi bertahan hidup eliminasi secara resmi telah berakhir, dan para pahlawan dari seluruh dunia ini dapat secara resmi memasuki istana untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat di istana." Kemudian, Guri melambaikan tangannya, dan seluruh penghalang energi tiba-tiba bergerak. Semua pertarungan peringkat di istana akan disiarkan langsung di penghalang energi secara real-time, sehingga Anda dapat menghibur diri sendiri. Setelah mengatakan itu, Guri melihat keempat tim dan membungkuk sedikit. "Semuanya, silakan masuk." Han Sanqian dan yang lainnya mengangguk, mengikuti Guri, dan berjalan menuju istana. Setelah rombongan memasuki istana, pintu istana ditutup kembali. Saat ini, beberapa pengikut yang mengikuti Guri tetap tinggal. Segera setelah pemanasan babak penyisihan bertahan hidup selesai, para pejuang memasuki klimaks pertarungan peringkat, dan para pecundang ini juga memasuki klimaks pertempuran lainnya. Pintu kehidupan dan kematian. Yang disebut gerbang hidup dan mati, juga disebut gerbang dewa kekayaan, sederhananya, adalah memasang taruhan pada hasil pertarungan peringkat. Istana Qishan akan mengevaluasi setiap kontestan berdasarkan situasi komprehensif, dan kemudian menghitung peluang siapapun dapat membuat taruhan yang sesuai. Pria misterius Han Sanqian secara alami juga ada dalam daftar, tetapi menurut peringkat, dia saat ini berada di posisi terbawah, meskipun kemungkinannya cukup tinggi. Para pengikut ini bertanggung jawab atas semua pertaruhan di gerbang hidup dan mati di luar istana. Untuk sementara waktu, ada banyak petaruh dan sangat ramai. Namun, kegembiraan ini tidak ada hubungannya dengan pria misterius Han Sanqian. Masuki tempat suci bagian dalam. Meski hari sudah gelap, istana Qishan terang benderang saat ini. Di halaman, yang luasnya sebesar beberapa lapangan sepak bola, sebuah platform tinggi telah dibangun saat ini, dan beberapa api tak berakar melayang di udara, menerangi seluruh istana Qishan. Di bawah platform tinggi, semua pahlawan sedang duduk-duduk dan suasananya sangat hidup, saling berbisik. Guri masuk, dan setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Gu Yue, dia dengan lembut berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Gu Yue perlahan berjalan ke platform tinggi, dan dengan gerakan nyata, suaranya sekeras bel, "Saya yakin Anda sudah bersiap-siap dan tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di hati saya, jadi saya akan mempersingkat cerita saya. Menurut aturan di puncak Gunung Qishan, kali ini kompetisi pemeringkatan akan diadakan di Istana Qishan. 3 peringkat teratas secara alami adalah 3 keluarga besar di dunia Bafang saya. Pemeringkatan tidak terbatas pada partisipasi individu atau partisipasi kelompok. 3 keluarga besar asli akan dilindungi oleh kompetisi peringkat dan secara otomatis maju ke final. Adapun 68 istana lainnya dan 4 tim yang baru dipilih dari kompetisi bertahan hidup eliminasi, the 72 tim akan secara otomatis dialokasikan ke dalam 9 grup subkompetisi melalui pengundian. Juara dari 9 grup subkompetisi ini akan digabungkan dengan 3 keluarga besar terakhir untuk membentuk 12 grup untuk final guna memperebutkan peringkat akhir. Sekarang, kalian semua dapat menuangkan energi kalian ke dalam api yang ditangguhkan di atas kepala kalian. Api yang ditangguhkan akan mengalokasikan pengundian dan grup kepada kalian. Dinding voli di gerbang Istana Qishan juga akan mengumumkan posisi kalian yang sesuai pada waktu yang tepat. Semoga berhasil kepada kalian semua mengenai jadwalnya. Setelah Gu Yue selesai berbicara, dia perlahan turun dari panggung. Han Sanqian mengangkat tangannya dengan lembut, dan bersama yang lainnya, perlahan-lahan menuangkan energinya ke dalam api yang ditangguhkan di atas kepalanya. Sesaat kemudian, cahaya putih tiba-tiba muncul di gerbang Istana Qishan, dan dinding kehampaan muncul di depan semua orang. Bab 1919 Kelompok Kematian.
Di dinding, postur pengelompokan terlihat jelas. Han Sanqian ditempatkan di grup pertama di depan, bersama 7 orang lainnya yang tidak dia kenal. Hari ini, di saat yang buruk, dia menghadapi Yang Mulia Wei Li di saluran 8. Han Sanqian tidak tahu seberapa seriusnya, tetapi Jiang Nu Baik Xiao Seng di samping tidak bisa menelan ludahnya ketika dia melihat pengelompokan dan pertarungan ini. Di sampingnya, wajah Su Yingxia tidak terlihat bagus di balik topeng. Keberuntungan macam apa ini, sehingga kamu segera berada di kelompok kematian? Di sampingnya, Bai Xiao Seng tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Melihat kebingungan Han Sanqian, Jiang Nu Bai Xiao Seng menunjuk pada jadwal Han Sanqian, lihat, orang pertama yang kita hadapi adalah Yang Mulia Guaili. Sial, budidaya Yang Mulia Guaili hanya di awal Zhu Xie. Meskipun levelnya lebih tinggi dari Zhu Xie, dia tidak akan menderita kerugian sama sekali. Bahkan jika kamu mengalahkannya, 3 pemenang berikutnya semuanya adalah tokoh terkenal di dunia Bafang. Tak satu pun dari mereka adalah peran yang mudah. Ini hanyalah kelompok kematian. Semakin Jiang Bai Xiao Seng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Han Sanqian tidak layak. Dari sudut pandang tertentu, dalam 8 grup, dengan 4 master yang sangat kuat dalam grup, itu lebih terlihat seperti 4 besar. Mengalahkan 4 sayuran. Oleh karena itu, Han Sanqian berjuang keras di setiap langkah yang diambilnya, yang sangat berbeda dari situasi kelompok lain. Jika kami terus bermain seperti ini, apalagi lolos dari babak penyisihan grup, bahkan jika kami ingin memenangkan 2 putaran lagi, itu akan menjadi lebih sulit, keluh Jiang Nu Baik Xiao Seng dengan marah. Jika kita bisa dibagi ke dalam grup yang bagus dan menghadapi lawan yang lemah, dengan kekuatan dan keberuntungan, kita mungkin bisa menerobos. Maka Han Sanqian setidaknya bisa melaju ke 12 final teratas. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, Han Sanqian Misteri Aliansi Manusia juga mendapatkan reputasi karena setidaknya berada di 12 teratas. Namun jadwal yang ada di hadapan kita bukan hanya tidak memberikan keuntungan sama sekali, melainkan justru penuh kesulitan. 4 master berarti Han Sanqian harus melewati 4 level, itu tidak masuk akal. Jiang Nu Baik Xiao sangat marah, namun Han Sanqian tidak marah sama sekali, sebaliknya, dia masih sedikit bersemangat. Setelah keluar dari buku Surgawi 8 Kehancuran, dia benar-benar membutuhkan seorang master sejati untuk menguji kekuatannya saat ini. Sayangnya, tidak banyak peluang yang tercipta. Saat ini, kelompok kematian ini adalah kesempatan terbaik bagi Han Sanqian. Oke, keberuntungan itu sendiri adalah bagian dari permainan. Jangan khawatir. Masih ada waktu sebelum musim buruk. Ayo kembali ke rumah dan istirahat dulu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Jiang Nu Baik Xiao Seng sangat cemas ketika mendengar ini. Jika kepercayaan Han Sanqian terjamin pada awalnya, bagaimanapun juga, dia hampir tak terkalahkan di luar istana, tapi sekarang, dia tampak sedikit membual. Anda harus tahu bahwa orang-orang di dalam kuil, bahkan yang paling rendah sekalipun, tidak terkalahkan di luar kuil. Lagi pula, mereka yang bisa terdaftar di 72 aula istana Qishan semuanya adalah master yang benar-benar kuat di dunia Bafang. Meskipun ada banyak master di luar dunia yang tidak berpartisipasi di dalamnya, setidaknya mereka mewakili kekuatan dari sebagian besar peserta. Han, kamu harus melihatnya. Peluangmu mencapai lebih dari 100. Kita tidak bisa ceroboh seperti sekarang, kata Jiang Nu Baik Xiao dengan cemas. Su Yingxia dan Han Sanqian melihat sekeliling. Ada 2 set angka di belakang setiap nama dalam daftar. Kumpulan angka pertama mewakili jumlah taruhan, dan kumpulan angka kedua mewakili peluang. Yang lucu adalah angka taruhan Han Sanqian bahkan tidak menembus 0, tetapi kompensasinya telah mencapai 1000 yang mengerikan. Ini berarti Han Sanqian sudah memiliki peluang 10 kali lipat. Di sisi lain, lawan Han Sanqian, Yang Mulia Guili, hanya memiliki odd 0,3, namun jumlah taruhannya mencapai 1.400 orang, dengan jumlah total hampir 10 juta ametis. Terlihat dari data tersebut bahwa di mata pihak luar, ini hanyalah pertarungan tanpa ada ketegangan. Setidaknya ada lebih dari 1.400 orang yang bangkrut malam ini. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia membawa Su Yingxia dan berdiri untuk pergi. Jiang Nu Baik Xiao Seng hendak berbicara, tetapi melihat Han Sanqian berbalik dan berjalan menuju sisi aula,
Jiang Nu Baik Xiao Seng hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Karena Han Sanqian tidak memiliki kualifikasi untuk aula ke-72, dia untuk sementara tinggal di asrama para murid di aula. Ketika Han Sanqian membuka pintu ketika dia kembali ke rumah, di kamar sebelahnya, Tuan Xianling dan Ye Gucheng sedang membuka pintu dan menyuruh Ao Jun keluar. Saat ini, Ao Jun memiliki senyuman di wajahnya. Saat dia melangkah keluar pintu, dia tersenyum dan berkata, "Saya tinggal di sisi kanan Kun Hall." Ye Gucheng memiliki senyuman kejam di wajahnya saat ini. Jangan khawatir, dia akan mengadakan kompetisi besok malam. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Setelah pertarungan selesai, dia akan menjadi lemah. Saya akan mengirimnya ke sana kemudian. Ao Jun hendak berbicara, tapi tiba-tiba dia melihat Han Sanqian yang baru saja datang untuk membuka pintu. Dia sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan mengejek, "Haha, aliansi orang-orang misterius. Sampah." Setelah mengatakan itu, Ao Jun meludah dengan nada menghina dan berjalan pergi. Melihat Ao Jun pergi, Han Sanqian sedikit marah dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Ye Gucheng di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Bab 1920, giliranku untuk tampil. Melihat Han Sanqian, Ye Gucheng tersenyum dingin. Setelah lama bekerja, beberapa orang ingin mendirikan bisnis sendiri. Pantas saja mereka menolak bergabung dengan kami. Namun, jika Anda ingin mendirikan bisnis sendiri, Anda harus lihat dulu apakah kamu punya kemampuan. Kalau tidak, anjing Hua jangan seperti harimau. Gucheng, apa gunanya memberitahunya hal ini? Beberapa orang menganggap diri mereka tinggi dan menganggap mereka hebat, tetapi kenyataannya mereka bodoh. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu melihat peluang hari ini? Sang master tertawa dingin. Ye Gucheng tiba-tiba tertawa, tentu saja, dan saya juga tahu bahwa seseorang membuat rekor peluang tertinggi hari ini, 10 kali lipat, 10 kali lipat penuh. Sejak pintu kehidupan dan kematian di puncak Gunung Qishan dibuka, saya belum pernah melihat siapapun. Kemungkinannya sangat tinggi. Guru Xianling tersenyum dingin, "Haha, tidak mungkin, orang selalu harus membayar atas ketidaktahuan mereka kan?" Meskipun dia sedang berbicara dengan Ye Gucheng, dia jelas sedang berbicara dengan Han Sanqian. Pertanyaannya, arti dari masing-masing ini adalah sangat jelas. Han Sanqian awalnya ingin berurusan dengan Ao Jun, tetapi dia terpaksa menertawakan kumpulan harta karun tua dan muda. Orang bodoh suka menertawakan ketidaktahuan orang lain, karena dia berpikir bahwa semua orang di dunia ini sama bodohnya dengan dia. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menarik Su Yingxia, bangkit dan memasuki ruangan. Mendengar hal tersebut, Ye Gucheng langsung marah, namun dihentikan oleh Master Xianling. "Hei, kenapa repot-repot dengannya? Kalau dia jelek, banyak orang yang menjaganya. Istirahatlah lebih awal. Mungkin kamu akan bangun kapan dia jelek. Sekarang, kamu bisa menyaksikan adegan penyiksaan yang luar biasa." Ye Gucheng menjadi sedikit tenang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tatapan sinis, "Jangan khawatir, orang ini berani menolak kita dengan tidak hormat dan pergi bekerja sendirian. Bagaimana saya bisa melewatkan adegan orang ini disiksa?" Tuan Xianling tersenyum dingin dan membawa Ye Gucheng kembali ke rumah. Setelah keluar dari rumah Tuan Xianling, Ao Jun dengan gembira kembali ke rumahnya sendiri. Begitu dia duduk, dia memerintahkan para pelayannya untuk mengeluarkan koleksi daun teh terbaiknya. Hari ini, dia sangat bahagia. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergerak di dalam ruangan, dan Ao Jun tanpa sadar menjadi gugup. Kemudian, ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, kegembiraan sebelumnya tiba-tiba menghilang, dan dia digantikan oleh keringat berlebih dan kepanikan. "Berlututlah. Tuan, mengapa kamu ada di sini?" Ao Jun berkata dengan ketakutan. Kematian Han Sanqian telah membuat situasi menjadi lebih rumit. Dengan bantuan kejatuhan keluarga yang masuk akal dan tidak terduga, sekarang tempat ini menjadi medan perang frontal antara wilayah Laut Abadi dan puncak Blue Mountain. "Apa menurutmu aku bisa? Kenapa kamu tidak datang ke sini secara langsung?" Sesosok berbisik dalam kegelapan. Ao Jun mengangguk. Dia mengetahui situasi ini dengan sangat baik. Jika tidak, dia dan Ao Yong tidak akan merayu semua kekuatan dalam semalam dalam beberapa hari terakhir.
Apakah masalah antara kamu dan Aoyong berjalan lancar? Kudengar kamu telah merekrut tim baru? Tanya Black Shadow kali ini. Ya, aliansi yang dibentuk sementara. Mereka cukup bagus. Sekarang mereka sudah memasuki babak kualifikasi. Awalnya. Hei, tidak apa-apa. Secara keseluruhan, berjalan lancar. Hanya ada episode kecil. Ao Jun tertawa jalan. Oh, kalau kamu punya sesuatu, sebaiknya kamu memberitahuku secara langsung. Tidak ada rahasia antara kamu dan aku, kata Hei Ying lembut. Haha, Patriark, tidak apa-apa. Bawahanku hanya menganggap masalah ini terlalu kecil dan tidak layak untuk disebutkan. Hari itu, ketika aku ingin memenangkan Liga Keadilan, aku baru saja bertemu dengan seorang pria. Guru spiritual terlalu tertarik untuk memenangkannya. Dia saya menolak, dan sekarang saya telah mendirikan bisnis saya sendiri, membentuk semacam aliansi misterius, dan sekarang saya dapat dianggap memasuki kompetisi peringkat, tetapi itu hanyalah sampah yang telah menciptakan rekor peluang tinggi, bukan layak disebutkan. Kata Ao Jun sambil tersenyum. Hei Ying sedikit mengernyit, yah, karena dia sampah, biarkan dia sendiri. Situasi keseluruhan lebih penting sekarang. Jangan tunda bisnis karena sampah. Ya, kepala keluarga, yakinlah bahwa bawahan saya pasti akan mengingat peristiwa penting klan Yongsheng dan tidak akan berani mengabaikannya. Saat ini, di kamar Han Sanqian. Melihat Han Sanqian yang sedang tidur nyenyak dengan Han Nian di pelukannya, Su Yingxia dan Jiangnu Baik Xiaoseng menatap dengan cemas. Bagi mereka berdua, pertarungan selanjutnya jelas penuh bahaya, jadi mereka benar-benar tidak mengerti kenapa Han Sanqian bisa tidur begitu nyenyak. Su Yingxia lebih baik, bagaimanapun juga, dia mengenal Han Sanqian sedikit lebih baik, sementara Jiangnu Baik Xiaoseng bahkan lebih bingung. Waktu berlalu perlahan sementara keduanya berada dalam penderitaan yang tak tertandingi. Segera setelah Susi tiba, saat suara Gu Yue terdengar di istana Qishan, kompetisi peringkat di puncak Qishan secara resmi dimulai. Mulai saat ini, seluruh pemandangan, termasuk di luar istana, mengantarkan pada malam tanpa tidur yang sesungguhnya. Mereka yang ingin bertanding tentu saja datang untuk mengamati kekuatan dan taktik lawan terlebih dahulu, sedangkan mereka yang tidak bertanding tentu saja memasang taruhan besar dan bertaruh besar. Ketika hampir waktunya untuk jelek, Han Sanqian akhirnya berbalik, menguap lagi, dan perlahan duduk. Oke, sekarang kita memiliki pertandingan pertama grup ke-8. Aliansi Manusia Misterius akan menghadapi Yang Mulia Wei Li. Sekarang, mohon kedua belah pihak bersiap. Di luar aula, pembawa acara berteriak keras. Han Sanqian berdiri, mengambil teh Su Yingxia di atas meja dan meminum semuanya dalam satu tegukan, tersenyum percaya diri, giliranku untuk tampil.